Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para pendengar. Kembali lagi di cerita kita audio misteri. Di kesempatan malam ini saya akan menceritakan kembali kisah-kisah seputar misteri yang pernah dialami oleh para narasumber. Jadi jangan lupa pasang headphone atau apapun itu, karena ini hanya berisikan tentang audio. Dan jangan lupa siapkan secangkir kopi, susu atau teh untuk menemani kalian di sisa waktu malam ini. Dan selamat mendengar. Nama gue Adam. Gue tinggal di Karangampel, Kabupaten Indramayu. Kejadian ini terjadi pada tahun 2008. Yang sebenarnya kejadian ini ada masih di wilayah Karangampel, cuman beda kecamatan. Kecamatan Kerangkeng, desa Kerangkeng. Jadi sebenarnya emang dari zaman dulu banget desa Kerangkeng itu punya banyak cerita misteri yang aneh banget. Tapi semua orang pernah mengalami ini, terkhusus buat bapak-bapak tukang beca. Kenapa gua bilang terkhusus untuk bapak-bapak tukang beca? Karena ini banyak banget dialami oleh bapak-bapak tukang beca yang mangkal di daerah situ. Jadi sebenarnya bukan di desa Kerangkengnya sih, tapi ada di bisa dibilang blok, bukan desa, tapi masih di kecamatan Kerangkeng. Jadi di desa Kerangkeng itu ada satu blok namanya Panganjero, dan Panganjero itu menuju ada satu tempat. Kalau teman-teman yang luar Karangampel mungkin bisa cek Habib Keling. Itu terkenal banget karena banyak saudara-saudara kita yang di luar kota itu ziarah di Habib Keling. Jadi Habib Keling itu adalah salah satu ulama yang yang pernah menyebarkan agama di eranya di era itu. Jadi banyaklah teman-teman atau saudara-saudara yang di luar kota itu ziarah di Habib Keling. Mungkin teman-teman yang belum tahu bisa cek di internet. Habib Keling itu ada sejarah ulama. Jadi ceritanya gini, karena banyak orang-orang yang di luar kota jauh-jauh datang dari luar kota ke sini itu mau ziarah ke makam Mbah Habib Keling. Nah, Habib Keling itu bisa masuk. Jadi rutenya gini, kalau dari arah Indramayu itu bisa kalau dari Indramayu itu harus ngelewatin blok Underan, terus blok Underan, blok Tanjakan, terus Panganjero. Nah, baru dia ketemu sama pemakaman Habib Keling. Nah, kalau dari Cirebon itu bisa langsung masuk ke Kerangkeng terus ke Habib Keling. Nah, yang jadi persoalannya di Kerangkengnya, gue nggak tahu ini Kerangkengnya gue bingung ceritanya, soalnya ini aneh banget. Jadi gini, ini kalau dari arah Indramayu kan harus ngelewatin blok-blok tuh kayak perbatasan intinya blok Underan, Tanjakan, terus Panganjero. Nah, biasanya kalau ngelewatin ini kan agak jauh, dan biasanya kalau nggak pakai bus mini itu pakai mobil pribadi yang kalau lewat 3 blok ini. Nah, kalau dari arah Cirebon yang langsung masuk ke Kerangkeng itu biasanya berhenti di pangkalan bapak-bapak tukang beca. Nah, anehnya jadi ada satu kejadian, ini sering banget kejadian, dan yang sering banget dialami oleh bapak-bapak tukang beca. Jadi kalau setiap yang dari arah Cirebon ke Kerangkeng itu bus
biasanya langsung berhenti di pangkalan tukang beca situ. Nah kan seberangan ya, berseberangan. Jadi tukang becanya katakan di sebelah kiri, sebelah kanan, dan bus berhenti itu di sebelah kanan. Jadi tukang beca kiri dan bus berhenti di sebelah kanan. Nah mungkin teman-teman tahu kalau setiap ada metro mini ataupun bus segala macem lah, angkutan umum, kalau berhenti itu pasti tukang ojek, angkot, dan tukang beca itu pasti lari ke arah bus yang berhenti itu karena mau narik penumpang. Biasanya kan gitu. Nah pas bus itu berhenti, jadi emang setiap bus berhenti itu berhenti di situ, selalu dijadiin tempat pemberhentian bus. Nah karena bus berhenti kan lari nih, tukang beca semua lari ke arah pemberhentian bus karena mau narikin penumpang. Dan ternyata ketika disamperin, bus itu jalan lagi. Nah pas bus itu jalan lagi, itu gak ada orang, sama sekali gak ada orang, bener-bener gak ada orang. Logikanya kan kalau ada orang yang pemberhentian bus atau angkutan umum apapun lah, kan nggak mungkin langsung hilang. Biasanya kan nunggu dulu, nunggu entah itu taksi ataupun kalau zaman sekarang Grab apapun lah, nunggu jemputan, atau kan biasanya kan gitu, nggak mungkin langsung hilang. Tapi kok pas ketika tukang beca itu datang ke tempat itu, ke jalan itu, padahal di pinggir jalan loh, itu total sama sekali nggak ada orang, kan aneh banget. Nah kata orang pintar, kalau buat gue pribadi orang awam kan gue menilai gini, ini yang dikerjain tukang beca apa kenek dan supir gitu loh. Ya kan gue pasti mikir, ya mungkin nggak hanya gue tapi yang ya teman-teman juga pasti mikir kayak gitu. Cuman kata orang pintar gini, itu si supir dan si kenek taunya emang manusia, dan ketika turun pun si kenek dan si supir itu melihat ya emang manusia, dan ketika si supir dan kenek jalan itu udah bukan manusia lagi. Yang tukang beca nggak bisa lihat itu. Ya gue sih percaya nggak percaya, cuman itu cerita emang udah semua orang yang di desa Kranggeng itu tahu cerita itu. Dan gue emang sering nongkrong sama bapak-bapak tukang beca, dan rata-rata temen-temen bapak-bapak tukang beca itu punya pengalaman yang sama gitu loh. Bener-bener kayak ya aneh aja, berhenti bus terus jalan lagi ternyata nggak ada orang, nggak ada penumpang, dan itu sering banget. Dan menurut orang-orang pintar, orang yang bisa ngelihat itu, mereka, gue bilangnya apa ya, manusia yang tak kasat mata mungkin. Mereka itu mau ziarah ke Habib Keling. Jadi makhluk itu mau, makhluk yang makhluk halus itu mau ziarah ke Habib Keling. Ya gue sih ya gimana ya, kan emang nggak bisa dibuktiin, cuman beberapa saksi itu meyakini hal itu, dan ia meyakini bahwa cerita-cerita itu emang ada, sering banget terjadi, dan itu rame di tahun 2007-2008, itu gencar-gencarnya di tahun-tahun itulah, 2007-2008. Tapi sekarang nggak tahu deh, karena gue udah nggak sering nongkrong lagi di situ, dan udah nggak denger lagi cerita kayak gitu. Mungkin ada lagi cerita sama di desa Kranggeng juga. Ini aneh banget. Kalau ini gue sendiri yang ngalamin, karena bener-bener kalau yang tadi kan cuma denger kisah beberapa dari teman-teman gue. Kalau yang ini bener-bener gue ngalami sendiri.
dan mungkin menurut kalian absurd. Karena gimana ya, simpelnya gini, gue masuk dunia lain, percaya nggak percaya itu nyata. Jadi gue jalan itu sebelum maghrib, bukan sebelum maghrib, pas maghrib malah, pas maghrib gue jalan. Nah kan gue jalan pas maghrib, kan gue tinggal di Karangampel, tepatnya di Duku Jeruk. Gue mau main ke rumah temen gue. Yang begonya di situ, gue main pas maghrib, bukan malam, bukan pagi, bukan siang, tapi maghrib. Singkatnya gue jalan dan tiba-tiba kan di situ cuma ada dua jalur, Indramayu ke arah Cirebon, Cirebon ke arah Indramayu, udah. Nah pas gue masuk, pas gue jalan, itu tiba-tiba ada 3 jalur. Gue sih belum sampai lama banget masuk ke dalam, maksudnya udah masuk, cuman gue langsung istighfar astagfirullahaladzim. Nah itu jadi 2 jalan lagi, bukan 3. Alhamdulillahnya di situ gue langsung nyebut, langsung inget astagfirullah, subhanallah, segala macam. Dan besoknya gue langsung cerita sama teman yang lebih tua, dia yang ngerti. Jadi gue cerita, dia bilang untungnya kamu langsung nyebut, coba kamu gak nyebut, ya mungkin kamu akan masuk dan mungkin kamu gak akan bisa balik lagi. Dan amit-amit Bang Baik, itu pengalaman yang sampai sekarang, ya mungkin sampai tua juga gue gak bakal bisa lupa itu, karena gue hampir masuk ke alam gaib. Dan ada lagi satu pengalaman gue yang menurut gue lumayan serem. Ini berkaitan tentang pesugihan. Jadi di Karangampel itu ada pasar yang sekarang udah pindah di Junti. Jadi dulunya kan ada pasar Karangampel, itu semua pedagang kumpul. Dan sekarang pasarnya udah pindah di Junti, tapi pedagang itu masih ada. Yang gue lihat, ya gue nyimpulin dia pesugihan, karena yang gue lihat di atas gerobaknya dia itu ada sesosok, gue sebutnya tinggi besar. Kalau bukan pesugihan, ngapain itu sosok ada di atas gerobak gitu loh. Itu gue ngeliat pas gue lagi main di rumah temen gue, namanya Boing. Itu jadi rumah Boing itu di lapang bola benda. Itu kan malam, terus dia pulang, ya gue lihat itu di atasnya ada sosok tinggi besar, yang di situ sosok itu ngeliatin gue pakai mata melotot gitu. Ya gue mau teriak gimana, ya gimana, ya takut, cuman ya gitulah. Ya teman-teman bayangin aja, teman-teman diliatin sama sosok tinggi hitam besar, ya gitu. Ya gue nyimpulin ya nggak mungkin kalau dia nggak pesugihan gitu loh. Ya ngapain juga ada sosok hitam tinggi besar di atas gerobak, kan nggak mungkin. Ya otomatis dia emang sugih, penyugihan. Jadi mungkin itu aja cerita pengalaman misteri gua. Next time kita akan lanjut di cerita-cerita misteri berikutnya. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita kita di audio misteri. Selamat beristirahat, semoga esok menjadi hari yang lebih baik, dan selamat bobo.